crack it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, di sini kita akan sedikit memperbincangkan tentang permasalahan narkoba. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rahmat dan saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama Mas Wid. Selamat malam Mas Wid. Ya, selamat malam. Mas Ramcol, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rahmat. Oke Mas Wid, Mas Ramcol. Di sini kita akan sedikit memperbincangkan tentang permasalahan narkoba. Nah, menurut hasil survei yang dilakukan oleh BNN dan LIPI, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.400.000 orang. Nah, dan per Januari 2021 ada kasus dengan angka 24.000 lebih orang ditangkap karena narkoba. Nah, sebenarnya saya mau tanya dulu ke Mas Wid nih, Mas, sebenarnya permasalahan yang dihadapi 3 juta ini atau faktor pendorong pengguna narkoba itu seperti apa sih pandangan Mas Widi sehingga dia bisa menyalahgunakan narkoba gitu? Ya baiklah, tunggu bentar ya, saya buka masker saya dulu nih. Karena harus apa ya, biar suara saya juga terdengar gitu. Oke, di sini kita sampai aja ya sambil ngerokok. Ya di sini saya juga udah menggunakan disinfektan juga ya. Saya juga udah bawa ini juga nih, apa, hand sanitizer juga gitu. Karena memang PPKM saat ini juga, virus lagi meningkat, jadi saya juga harus mewanti-wanti. Betul Mas Widi. Nah, terkait tadi pembicaraan pertanyaan dari saudara Rahmat Yasin, gue melihatnya gini loh, kenapa sih orang-orang itu bisa menggunakan narkoba itu gitu? Sebelumnya kita lihat dulu gitu, dari banyaknya orang-orang yang menggunakan narkoba itu apa sih gitu? Kenapa dia bisa menggunakan narkoba? Rata-rata jawabannya ataupun survei yang ada di situ dia merasa terbebani. Apa sih yang membuat mereka terbebani? Seperti ada masalah gitu. Lalu mereka mencari jalan keluar untuk bisa menenangkan masalahnya itu dengan menggunakan narkoba. Kalau kita lihat dari efek sampingnya, narkoba jelas berbahaya. Ya gimana enggak gitu. Bahkan tubuh yang tadinya sehat itu jadi rusak lah gara-gara si narkoba tersebut. Nah, kalau tadi kan ibaratnya yang tadi saya sampaikan adalah terkait tentang masalah gitu. Nah, kalau memang kita sebagai rakyat ya, saya juga sebagai rakyat, berbicara penggunaan narkoba ini memang sangat hampir hal yang lumrah lah. Hampir tiap hari gitu kita mendengar selalu ada yang ketangkap narkoba, apalagi di saat-saat seperti ini. Kebutuhan narkoba seharusnya juga dipertanyakan gitu, kenapa di saat seperti ini masih bisa diperedarkan, padahal pemerintah sedang sibuk-sibuknya mengurus ya untuk si COVID-19 ini supaya bisa tercegah lah, jangan sampai virus COVID-19 ini bakal meningkat terus gitu. Nah, ada yang saya tahu itu terkait tadi kan dari permasalahan. Nah, yang saya khawatirin itu sebenarnya itu seperti ini loh. Seharusnya para artis figur itu tidak menggunakan narkoba. Kenapa saya bilang seperti itu gitu? Karena mereka sering tayang atau tampil di televisi. Itu kan berarti mau nggak mau rakyat, semua masyarakat itu menonton gitu. Nah, di saat situasi menonton seperti itu, berarti mau nggak mau menjadi panutan bagi masyarakat. Ketika dia berbicara tentang supaya tidak menggunakan narkoba dan sebagainya lah, tapi tiba-tiba ada berita dia ketangkap dengan penggunaan narkoba, itu seharusnya sudah diperhatikan baik-baik gitu. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Terus dari permasalahan lalu artis figur, lalu ada yang paling penting adalah settle, yaitu dari lingkungan. Karena lingkungan ini juga memberikan dampak juga gitu. Tadinya orang tidak menggunakan narkoba, jadi menggunakan narkoba yang awalnya coba-coba jadi candu. Betul. Karena gimana ya? Betul Mas. Orang yang tadinya tuh apa sih gitu kan, cobalah gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya juga harus diperhatikan baik-baik, jadi tidak menjadi candu gitu. Karena kalau udah candu itu berat. Ya kita tadi sebagai kopi penikmat nih, kopi hitam sembari ngerokok nih. Berat ya Mas Wid. Itu aja kalau dari saya. Mungkin saya bisa balikin lagi kepada Bung Rahmat Yasin. Ya, terima kasih Mas Wid. Jadi yang saya tangkap tadi ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor pendorong pengguna narkoba. Yang pertama adalah circle. Lalu ada artis yang seharusnya menjadi public figure atau contoh untuk masyarakat yang baik.
narkoba. Nah, ada satu permasalahan lagi, itu menjadi pertimbangan serius, yaitu pelarian narkoba itu sebagai pelarian dari masalah. Nah, tapi kan kalau kita berpikir gitu, narkoba itu hanya sesaat, dia bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah gitu. Tuh. Dia cuma menunda ya, Mas Fit. Iya benar. Nah, tadi Masalahnya nggak hilang, cuma tertunda. Iya betul, cuman pola pikirnya yang mesti bener kan kayaknya. Nah, harusnya tuh berpikir secara jangka panjang, Benar. bukan jangka pendek. Nah, berbicara soal jangka pendek dan jangka panjang, saya mau bertanya nih sama Mas Ramcol. Nah, sebenarnya pandangan Mas Ramcol, mungkin Mas Ramcol punya teman atau kerabat saudara yang pernah menjadi pengguna narkoba gitu. Nah, jangka panjang jangka pendek itu seperti apa sih, Mas Ramcol? Oke, terima kasih untuk Mas Rahmat. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu ya yang menjadi hal penting dari si narkotika ini ya. Bahwa narkotika ini di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan ya, atau pelayanan kesehatan. Dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Nah, itu dia untuk penjelasan si narkotika itu dari sudut pandang saya. Dan untuk pertanyaan Mas Rahmat yang soal jangka pendek dan jangka panjang, itu kembali lagi ke si penggunanya. Dan karena saya ditanya di circle saya atau di lingkungan saya, itu saya mempunyai beberapa teman yang memang menggunakan narkoba, dan saya juga berteman dengan dia dengan dekat. Langsung saja saya ceritakan ya, yang efek jangka pendeknya itu dia merasa tubuhnya dia itu terombang-ambing, atau yang kita kenal tuh kayak bahasanya itu ngefly. Oh iya. Ngefly. Jadi anak udah sekarang gitu ya ya. ngefly Mas, gitu Mas. Dicatat dulu tuh biar bisa dipakai sampai status. Dan jangan kira dari jangka pendek itu kita menggunakan itu ngefly, itu dikira dia itu enak ya. Nah, dan untuk jangka panjangnya itu gini sebenarnya Mas, jangka panjangnya itu kita kalau memakai narkoba terlalu berlebihan itu akan menimbulkan efek yang sangat parah gitu. Untuk jangka panjang itu dia tidak bisa berpikir jernih ya kan. Betul. Untuk jangka panjangnya itu aja sih yang saya bisa kasih ke Mas Rahmat. Iya, betul Mas Rahmat. Jadi saya juga sedikit cerita nih. Ada beberapa teman saya yang mungkin dia itu awal coba-coba karena lingkungan itu sekitarnya itu pengguna semua. Cuman biar dia bisa diterima di lingkungan tersebut, makanya dia coba-coba. Nah, oke, dia itu coba-coba. Cuman ketika digunakan terus-menerus, dia akan ketergantungan. Dan yang saya lihat dari perilaku keseharian dia mulai ceroboh dan pola pikirnya tidak jernih. Nah, mungkin itu teman-teman yang harus diperhatikan ketika teman-teman memilih pengguna narkoba. Nah, saya sebenarnya mau tanya dulu nih, atau siapa dulu kak yang mau jawab Mas Rahmat, Mas Widi nih? Oh, bebas. Di sini kita ngobrol santai aja kan? Iya. Ini gue sambil ngerokok nggak apa-apa kan ya? Iya, saya tetap ngerokok juga kan. Coba ngerokok aja, asal jangan pakai narkoba di sini. Oh, Kita siap. tidak pakai narkoba di sini, Siap. Oke. Karena kalian merokok, saya menggunakan masker terlebih dahulu ya. Oh gila Mas Widi ya. Karena saya agak-agak trauma dengan asap rokok. Oh iya. Oke, siap Mas Widi. Jadi Mas Widi ini pernah makan rokok ya. Cuman dia udah berhenti. Ya. Berhenti sih enggak, tapi disekat lah. Disekat. Iya, jadi jarang-jarang gitu loh. Oke, siap. Mungkin kita kembali ke topik ya. Oke. Saya sebenarnya mau bertanya nih, pandangan Mas Widi terhadap seseorang yang mengalihkan permasalahan itu pada narkoba. Sebenarnya tepat nggak sih dia mengalihkan suatu permasalahan malah dia menggunakan narkoba gitu? Ya tergantung gini loh ya, pola pikirnya dia itu bagaimana gitu. Karena kalau gue menilai ketika seseorang itu menggunakan pelariannya dengan memakai narkoba itu biasanya ya dari diri dia itu gimana gitu. Kalau memang dia di lingkungan yang positif, itu pasti dia nggak akan menggunakan narkoba itu. Karena apa? Ya lingkungannya positif bro. Iya.
Iya kan? Karena lingkungan mempengaruhi juga. Betul yang tadi gue bilang gitu kan. Nah, terkait dengan adanya dia menggunakan narkoba, ya mungkin lihat dari sumbernya nih. Ini dia dapat barang ini dari mana? Karena gimana ya? Lalu kalau narkoba ini apa ya, bisa gue bilang tuh ada yang menjual kan, itu udah pasti kan. Nah itu barangnya dapat dari mana? Beda sama rokok, kayak lu nih berdua nih lagi ngerokok gitu kan. Itu lu bisa beli di warung, Iya. ya kan? Nah ketika orang menggunakan narkoba itu berarti adanya teman gitu kan. Nah, mungkin dia bisa bilang aja, weh bro, ada barang nggak gitu. Nah, gue harus ngapain nih pelarian gitu kan? Kebetulan gue ada temen gue nih yang lingkungannya positif gitu kan. Iya. Jadi mau nggak mau gue terbawa dong. Dan akhirnya menjadi positif. Nah, jadinya akhirnya yang tadinya ada permasalahan seperti itu bisa tercegah gitu dalam penggunaan narkoba. Itu sih. Oh, berarti bisa kita asumsikan bahwa pencegahan narkoba itu kita bisa diberhentikan dari penyalurnya itu ya, pemasok narkoba tersebut. Terutama diri sendiri. Oh, iya. Bagaimana cara berpikir pola jangka panjang? Karena gimana ya, ketika lo mau memutuskan untuk menggunakan barang haram tersebut, di situ harus lo perhatiin kan. Nanti gue jangka panjangnya gimana nih? Kan kalau lu ngeliat sekarang anak muda-muda sekarang pasti udah scroll IG lah, udah ada TikTok dan sebagainya. Iya. Itu gue pernah lihat, jadi ada foto kan yang ketika dia sebelum menggunakan narkoba masih oke gitu, badan masih sehat ya kan. Tapi setelah dia menggunakan narkoba dengan jangka panjang, mukanya keriput bro, kurus bro, Badannya udah mulai kurus ya. jelek banget Tapi sumpah. Mas Rama ini kurus gini nggak pakai narkoba kan? Oh enggak, tenang aman. Dan, mohon maaf Mas Rahmat, tadi saya sedikit tidak mendengarkan, bisa diulangkan pertanyaannya? Jadi gini, banyak kan alasan atau faktor pendorong pengguna narkoba itu, dia alasannya sebagai pelarian terhadap masalah. Jadi dia Oke. punya masalah, Oke. cuman pelariannya itu ke narkoba. Nah, tepat nggak sih? Padahal narkoba itu hanya jangka pendek gitu. Jadi permasalahan itu tidak selesai, malah Oke. menimbun. Itu Benar. yang dijelaskan tadi sama Mas Widi. Saya mau mendengar penjelasan dari Mas Rama nih. Oke. Pandangannya seperti apa terhadap narkoba yang digunakan sebagai pelarian dari permasalahan? Sebenarnya narkoba ini adalah bukan solusi ya untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan nih obrolan kita gitu. Narkoba ini kan memang yang awalnya dari bahan-bahan atau pembuatannya itu dari alam juga ya. Tetapi efeknya si narkotika atau narkoba ini itu sangat tidak bermanfaat, malah menjadi merugikan untuk masyarakat sekitar dan terutama itu bagi keluarga. Mungkin itu sih dari yang tadi saya bilang, dari faktor keluarga juga bisa. Bagaimana contoh orang yang ada di satu keluarga itu, dia mendengar obrolan dari si bapak dan si ibunya terhadap bapaknya yang memakai narkoba, dan si anaknya ini yang mendengarkan itu merespon, otomatis psikis dia itu psikisnya itu terbawa, atau kalau di bahasanya itu apa ya, soal psikis tuh Mas ya? Psikologi atau Iya, psikologi itu ada efeknya kan bagi dia, dan dia penasaran di situ Mas, otomatis dia penasaran, dia mencari tahu soal narkotika ini seperti apa, cara penggunaannya seperti apa, otomatis secara tidak langsung dia akan mencari tahu. Itu sih Mas, dari faktor keluarga bisa, dari circle pun bisa. jadi Oke. sebenarnya cara pencegahannya itu dari keluarga ya, Bisa. bukan malah keluarga jadi faktor pendorong pengguna. Nah, Karena ada yang yang kita pahami sekarang itu, pendidikan yang paling dasar, pendidikan yang paling utama adalah keluarga ya. Nah, saya juga pernah baca salah satu jurnal yang ditulis oleh David, itu tentang psikologi penyalahgunaan dan ketergantungan zat, merupakan pola praktik atau pola yang rumit gitu. Dia memperlibatkan antara faktor biologis, faktor psikologis, dan lingkungan. Nah, jadi kita sepakat di sini bahwa narkoba itu bukan solusi ya. bukan. Nah, mungkin cukup kali ya perbincangan kita mengenai permasalahan narkoba tadi, dari
jangka panjang dan jangka pendek pengguna narkoba sampai ke narkoba itu bukan solusi. Nah mungkin dari Mas Widi atau Mas Rama ada nggak gitu kata-kata atau apa yang mau disampaikan kepada bangsa kita atau pemuda agar mereka tidak terjerumus ke lubang yang sama? Oke, mungkin dari Mas Widi dulu kali ya. Oke, nih gue nih dipersilakan nih. Iya. Ya, sweet. Ya kalau dari gue sih ini aja lah. Untuk yang mau pakai narkoba, cobalah berpikir secara jangka panjang. Narkoba bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya menunda masalah. Dan dipikir baik-baik lah efek dari tubuh lo untuk kedepannya. Oke, terima kasih Mas Wid. Ya, silakan dari Mas Rama. Ya, terima kasih untuk Mas Robert. Untuk narkoba ini mungkin dari teman-teman yang mendengarkan itu harus bisa menjaga pergaulan. Ya kan, jangan sampai terjerumus ke wilayah yang di lingkungannya itu memakai narkoba atau narkotika. Dan untuk pemerintah agar lebih tegas lagi ya kan dalam memberantas pengedar-pengedar yang ada di seluruh Indonesia. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Rama, Mas Widi. Terima kasih ya, selamat malam. Narkoba itu tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya menunda, malah meningkatkan eskalasi permasalahan. Narkoba itu bukan kultur bangsa kita. Pemuda yang seharusnya pemegang estafet bangsa selanjutnya malah merana di puncak kegelisahan, terkekang dalam pikiran yang dangkal, dan terpenjara oleh ketergantungan. Jiwa bangsa kita itu kuat. Masalah itu buat dihadapi, bukan malah rali. Apalagi yang jadi bahan pelarian adalah narkoba. Mari sayangi diri, mari merajut mimpi. Perkuat iman, perdalam ilmu, dan perbanyak amal.